Halo, berjumpa lagi pada channel Adrian. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai komponen kapasitor ya. Menurut teori dasar, kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik ya. Kondensator itu memiliki satuan yang biasa disebut farad ya. Dari nama penemunya yaitu Michael Faraday. Pada kapasitor itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kapasitor nonpolar. Apa itu kapasitor nonpolar? Kapasitor yang nilai kapasitasnya itu lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif ataupun kutub negatif pada kakinya, dan kebanyakan berbentuk bulat, pipih, berwarna coklat, merah, hijau, dan lainnya, seperti tablet atau kancing baju ya. Dan ini adalah bentuk fisik dari kapasitor nonpolar ya. Kemudian ini adalah lambang dari kapasitor nonpolar pada skema elektronik ya. Nah, pada pemasangan kapasitor nonpolar itu boleh bolak-balik ya, karena dia tidak memiliki kutub positif maupun negatif. Kemudian yang kedua adalah kapasitor polar ya. Apa itu kapasitor polar? Kapasitor polar itu adalah kapasitor yang mempunyai polaritas. Jadi biasa orang nyebutnya adalah elko ya. Kapasitor ini mempunyai 2 kutub ya. Jadi setiap kakinya itu memiliki 2 kutub ya, yaitu kutub positif dan negatif. Serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung ya. Ini adalah lambang dari skema elektronik ya. Jadi kalau kita bikin skema, ini adalah bentuk lambangnya. Di bagian atas adalah positif dan bagian bawah adalah negatif ya. Ini adalah positifnya, kemudian yang di bawah ini adalah negatif ya. Oke, ini adalah bentuk fisiknya ya. Elko bentuk fisiknya seperti tabung. Kemudian di manakah kutub positif dan negatifnya? Oke. Kutub positifnya adalah di sini ya. Dan ini adalah kutub negatifnya. Ada ciri khas dari kapasitor ini, yaitu di bentuk tabung dari fisiknya itu ada abu-abu ini, itu adalah kutub negatif. Sedangkan yang tidak ada seperti ini ya, atau yang seperti ini, itu kutub positif. Atau kalau yang model kaki panjang, ini ada kaki panjang. Kalau masih baru, biasanya kaki yang panjang adalah positif dan kaki yang pendek adalah negatif. Dari bodi pun kelihatan ini adalah negatif ya, yang ada abu-abu ini. Sedangkan yang tidak ada di sini, ini adalah positif. Kemudian yang ketiga adalah kapasitor variabel ya. Apa itu kapasitor variabel? Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilainya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Tentunya memiliki batas minimal dan maksimal ya. Nah, ini adalah bentuk dari lambang pada skema elektronik kapasitor variabel ya. Di sini ada tanda panah yang artinya ini bisa diputar ya, sesuai dengan keinginan ya, agar nilai kapasitornya bisa dirubah. Dan ini adalah bentuk fisiknya seperti ini. Oke, satuan pada kapasitor adalah farad ya, atau kapasitansi kondensator. Satuannya apa? Yaitu farad ya. Simbolnya adalah dari farad kita ambil huruf depannya, yaitu F. Namun farad adalah satuan yang terlalu besar sehingga digunakan yang ukurannya lebih kecil pada standarnya ya. Jadi yang paling terkecil adalah picofarad, atau kita bisa tulis dengan lambang PF di sini ya. Singkatannya adalah PF yang artinya adalah picofarad. Dengan perkalian adalah
perhitungannya adalah 1 dikali 10 pangkat min 12 farad. Kemudian yang kedua, tingkatan dari picofarad naik satu tingkat adalah nanofarad ya, atau biasa disingkat dengan NF. Dalam perhitungannya adalah yaitu 1 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian yang ketiga pangkatannya itu adalah mikrofarad ya, UF ya kalau disingkat biasanya tulisannya, sama dengan adalah 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca nilai pada kapasitor ya. Yang pertama kita bisa baca langsung di kapasitornya ya. Seperti ini adalah elko, nilai kapasitornya sudah tercantum. Berapakah nilainya? Mari kita lihat. Nilai kapasitor yaitu adalah di posisi angka 47 mikrofarad. F itu dibaca adalah mikrofarad ya. Kemudian tegangan maksimalnya adalah 400 volt di sini ya. Mengapa kok ada tegangan maksimal? Karena ini adalah batasan dari kemampuan kerja kapasitor ya. Jika melebihi tegangannya dari 400 volt, maka kapasitor tersebut bisa rusak ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah hasil dari nilainya ya. Kapasitor sama dengan 47 mikrofarad, 400 volt. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya baca dengan kode angka di kapasitornya. Nah, ini adalah contoh ya komponen kapasitor non polar, di mana yang pemasangannya bisa bolak-balik. Arti 2A, kode bilangan pertama di sini adalah 2A, arti adalah batas tegangan maksimum ya. Kemudian 473 di sini ada 473, itu adalah nilai kode kapasitor ya. Kemudian J di sini artinya adalah toleransi pada kapasitor. Nah, berikut ini adalah kode batas tegangan kapasitor berdasarkan Standard Electronic Industries Alliance ya, atau biasa disebut EIA ya. Nah, ini adalah kode batas tegangannya ya. Jadi jika ada kapasitor di bagian depan, ini adalah batasnya. Sebagai contoh tadi adalah 2A, maka batas maksimumnya adalah 100 volt DC ya. Silakan disimak ya untuk belajar lebih dalam mengenai ini kode. Di sini semua ada kodenya. Nah, kemudian tentunya kapasitor ada kode toleransi ya, seperti tadi huruf J. Nah, ini dia nilai toleransi pada huruf ya. Jadi J itu toleransinya adalah 5%, sedangkan K adalah 10%, M adalah 20%. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung ya, karena contohnya seperti kode angka tadi itu kita belum bahas ya. Ini kita akan bahas kode angka ya di kapasitor, kode nilainya itu sebagai contoh ya. Nah, jika terdapat nilai kapasitor 47 angkanya, hanya 47 saja dan hanya 2 angka ini, maka nilai kapasitor itu adalah 47 picofarad ya. Atau bisa juga ya, angka ini adalah bisa diganti ya, sebagai contoh misalnya ada 22 ya, berarti 22 picofarad kalau cuma 2 angka begini ya. Ini hanya contoh, jadi saya mengambil angka bilangan 47 ya. Nanti kita yang akan berubah adalah di angka yang ketiga di sini. Jadi ini angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Oke. Di sini ada 470. Jika para sobat menemukan 470 kodenya, maka kapasitor tersebut nilainya adalah 470 picofarad ya. Kemudian lanjut, jika menemukan kapasitor kode angka di bilangan ketiga adalah 1, misal sebagai contoh adalah 471,
maka kode kapasitor itu nilainya adalah 470 picofarad. Dari mana? Letaknya adalah dari sini. Jadi 47 dikali 10 pangkat min 12. 1 tadi di sini itu menandakan ditambah 1 ya. Jadi 1 dimasukin ini ditambahkan. Sehingga menghasilkan nilai angka 47 kali 10 pangkat min 11 sama dengan adalah 470 picofarad. Kita lanjut ya. Jika 472, lihat angka di sini ya, lihat angka di bilangan ini. Dalam perhitungannya maka kita tambahkan 2 ya dari pangkat min 12 ini. Jadi 47 dikali 10 pangkat min 12 ditambah 2 dan menghasilkan 47 dikali min 10 pangkat min 10 sama dengan 4700 picofarad. Nah, karena di sini adalah 4700 picofarad, maka kita bisa membagikan 1000 ya supaya nilainya menjadi nanofarad. Nah, di sini ya. Jadi kalau ketemu angka ketiga ini adalah 2, maka dipastikan bahwa nilainya pasti koma. Jadi sebagai contoh adalah 472, nilainya jadi 4,7 nanofarad. Jika menemukan 473, maka nilainya adalah 47 nanofarad. Saya ulangi sekali lagi ya. Angka 3 di sini adalah angka dari pertambahan di sini, dari pangkat ya. Dan angka 47 ini adalah bilangan ya. Jadi bisa kemungkinan 563 sebagai contoh. Maka nilainya adalah 56 nanofarad ya, seperti itu. Jadi kita hanya mengambil patokannya adalah di angka yang ketiga ya. Sebagai contoh sini ada 471, 472, 473. Jadi yang diambil adalah angka ini. Perhatikan pada mouse-nya ya, ini angka 1, 2, 3. Jadi yang kita perhatikan adalah angkanya ini. Sebagai contoh lagi, jika 474 maka nilainya adalah 470 nanofarad. Kemudian jika 475 maka nilainya 4,7 mikrofarad. Contoh baca dengan kode angka tadi di kapasitornya. Kalau dalam bentuk fisik ya, ini seperti yang tadi ini saya sudah bilang 2A473J. Ini contoh yang tadi ya. Maka nilai kapasitornya adalah 47 nanofarad. Mudah bukan? Oke, sekian pada pengenalan belajar kapasitornya. Semoga bisa bermanfaat buat bagi pemula yang ingin belajar elektronika dasar ya mengenai komponen. Sekian, sampai jumpa lagi pada video berikutnya di channel Adria.